NKRI konsep baru, tanpa partai politik, tanpa DPR. Tanpa partai politik, tanpa DPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia masih bisa berjalan dengan baik. Masih ada lembaga yang bisa mengontrol dan mengawasi presiden dan eksekutif. Sekali lagi, tanpa partai politik dan tanpa DPR, negara kita masih bisa berjalan dengan baik. Bukan berbentuk komunis, juga bukan berbentuk khilafah. Kita tolak komunis dan juga kita tolak khilafah. Bentuk negara tetap, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas dasar negara masih sama, yaitu demokrasi Pancasila. Konstitusi tertinggi masih sama, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hanya saja konsep barunya pada trias politika. Trias politiknya inilah yang harus diubah menggunakan konsep baru. Ada konsep yang pertama, yaitu presiden segera membentuk Dewan Penjaga Persatuan Kesatuan Nasional, yang disingkat DPPKN, jadi Dewan Penjaga Persatuan Kesatuan Nasional. Ini harus dibentuk terlebih dahulu oleh presiden untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Seluruh nasional Indonesia harus terjaga. Nah, anggotanya ini adalah para sultan, para raja se-Indonesia, dengan syarat ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, para sultan dan para raja ini masih memiliki istana atau keraton sebagai pusat pemerintahan. Kemudian anggota DPPKN yang kedua adalah seluruh gubernur. Jadi seluruh gubernur se-Indonesia harus menyatu nih, kan cuma 37 gubernur ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi 40 provinsi se-Indonesia dan bisa dimekarkan lagi. Jadi anggota dari DPPKN adalah para sultan, para raja se-Nusantara, ditambah dengan seluruh gubernur se-Indonesia. Ditambah lagi nih, tambah lagi tokoh-tokoh agama. Tokoh agama ya semua agama, tetapi dengan syarat tokoh agama ini harus utusan resmi dari ormas keagamaan, dengan syarat ormas keagamaannya ini berdirinya sebelum kemerdekaan Indonesia. Jadi sebelum merdeka ormas ini sudah berdiri. Dengan syarat yang kedua, ormasnya memiliki kepengurusan seluruh Indonesia, bukan hanya ecek-ecekan. Jadi ormasnya ini harus memiliki kepengurusan sampai tingkat desa, kelurahan seluruh Indonesia. Kan sudah ada NU dan Muhammadiyah. Inilah NU dan Muhammadiyah yang digaung-gaungkan, organisasi yang memiliki kepengurusan sampai ke tingkat desa seluruh Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Jadi utusan resmi NU dan Muhammadiyah yang masuk ke dalam anggota DPPKN. Kemudian ditambah lagi para pakar ahli hukum dari Persatuan Profesor Ahli Hukum Tata Negara, Ahli Hukum Agama, Ahli Hukum Adat Istiadat, Ahli Hukum Internasional, tetapi juga harus menjadi utusan resmi. Makanya para profesor-profesor ahli hukum tata negara, ahli hukum agama, ahli hukum adat istiadat, ahli hukum internasional harus segera membentuk organisasi Persatuan Profesor Hukum se-Indonesia. Nah, setelah mereka dipanggil oleh Presiden Republik Indonesia, kemudian dilantik, disahkan. Tugasnya apa DPPKN? Dewan Penjaga Persatuan Kesatuan Nasional. Tugasnya adalah membentuk Dewan Konstitusi Nasional atau DKN, Dewan Konstitusi Nasional. Inilah yang berfungsi sebagai legislatif, membuat undang-undang, mengesahkan undang-undang, bahkan mungkin nanti juga mengamandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan sekaligus diberikan wewenang untuk mengontrol, mengawasi presiden dan juga seluruh eksekutif. Inilah DKN. Kemudian yang ketiga, masih ada presiden sebagai tanfidiyah kalau di NU. Ini eksekutif. Jadi ini mirip struktur organisasi di NU. Ada di DPPKN, Dewan Penjaga Persatuan Kesatuan Nasional, sebagai mustasar, Dewan Mustasarnya.
Kemudian yang kedua, Dewan Konstitusi Nasional DKN Legislatif ini sebagai Dewan Suriahnya. Jadi ada mustasar, ada suriah. Kemudian ada presiden, tadfidiyahnya, menteri-menteri dan seluruhnya ini eksekutif, ini tadfidiyah. Dan kalau negara kita masih ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, masih ada pengadilan, kejaksaan, kehakiman sebagai yudikatif, masih berjalan seperti biasanya. Masih ada TNI dan Polri sebagai penjaga. Hanya saja konsep trias politikanya yang harus diubah. Ya, kemudian konsep demokrasinya juga iya. Mengapa? Karena selama ini euforianya rakyat Indonesia semuanya diikutkan memilih. Mohon maaf ya, kualitas rakyat Indonesia ini kan masih penerima bansos. Penerima bansos diikutkan memilih presiden, memilih gubernur, memilih bupati, wali kota, memilih ya para anggota dewan, sehingga kualitasnya ya acak adut. Yang namanya rakyat masih penerima bansos, kemudian diikutkan memilih semuanya, maka orang-orang yang memiliki dana finansial tertinggilah yang akan menang, walaupun toh itu bajingan mafia tetap menang. Oleh sebab itulah konsep demokrasinya harus diubah. Rakyat tetap dilibatkan untuk memilih kepala desa dan lurah, karena insya Allah rakyat itu tahulah calon-calon kepala desa dan lurahnya. Itu pun kalau di kota belum tentu kenal semua. Ya belum tentu kenal, tetapi ini dorurnya atau dorornya ini lebih kecil ya, motornya lebih kecil. Kemudian setelah rakyat memilih kades dan lurah, lurah pun harus dipilih oleh rakyat ya, nggak diangkat nih. Semuanya harus dipilih oleh rakyat untuk tingkat desa atau kelurahan. Kemudian pada kades dan para lurah memilih camat. Kemudian para camat memilih bupati dan wali kota. Kemudian para bupati dan wali kota memilih gubernur. Nah, para gubernur se-Indonesia memilih presiden. Jadi presiden hanya dipilih oleh gubernur saja. Nah, untuk wakil presidennya nanti kita bahas berikutnya. Wakil presiden dan menteri-menteri itu masih sama lah. Ya kalau menteri tetap hanya presiden hanya saja, wakil presiden nanti kita bahas berikutnya. Kemudian pengesahan dan pemberhentian. Presiden disahkan, dilantik dan dimasukkan oleh Dewan Konstitusi Nasional bersama pemimpin yudikatif tertinggi. Harus begitu nih. Kemudian Dewan Konstitusi Nasional disahkan, dilantik dan dibubarkan oleh Dewan Penjaga Persatuan Kesatuan Nasional. Kemudian DPPKN disahkan, dilantik dan dibubarkan oleh presiden. Ini konsep trias politika yang saling menjaga, saling melindungi dan tidak bisa kong kali kong. Tidak bisa kong kali kong. Oleh sebab itulah Profesor Mahfud MD kemudian semoga paham. Semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.